Oke, salam berjumpa kembali ya bersama saya Sebaban. Kali ini saya akan mengupas itu tentang Java NetBeans 11.2 untuk pemulanya. Jadi untuk para pemula yang baru mengetahui tentang atau mempraktekkan Java NetBeans, kita sama-sama kita praktek ya. Kita mulai. Nah, untuk link daripada NetBeans ini 11.2 itu ada di deskripsi, silakan kamu download. JDK-nya juga udah ada di sana. Ya, silakan kita sama-sama marilah kita mempraktikkan NetBeans 11.2. Dan juga untuk kali ini saya juga akan mempraktikkan bagaimana mengcoding secara cepat dengan menggunakan shortcut keyboard ya. Jadi tidak perlu adik-adik teman-teman semuanya untuk menggunakan keyboard ya. Jadi kita bisa menggunakan shortcut keyboard ya. Kita mulai di channel NetBeans 11.2. Nah, kita mulai dibuka 11.2. Nah, kalau untuk memulai dasar pemrograman Java, kita mulai yaitu biasa kita pilih file ya, file yaitu new project. Kita pilih new project dan sini dan ada new project. Nah, di choose project ya, ini ada beberapa Java with Maven, Java with Grid, dan Java with N ya. Kita pilih Java with N ya. Ini yang ketiga ya, kita pilih itu Java with N. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih. Dan untuk ada yang project yang masih ada itu tolong di close dulu ya sebenarnya. Ini Java with N ya. Nah, kita pilih Java application. Pilih next. Nah, untuk nama projectnya itu silakan terserah teman-teman semuanya. Itu untuk kali ini saya tulis saja input ya, input. Untuk create main class ini kita coba ya tidak pakai main class, langsung kita pilih finish. Tunggu beberapa detik, ini udah jadi input. Sini ada source packet ya, paketnya kita pilih new yaitu Java paket. Nah, untuk paketnya kita pilih input ya, input paket input sama dengan project. Oke, setelah input pilih new, pakai Java class ya. Javanya jangan sampai salah, ada di sini juga ada folder Java paket, Java class, Java class, JVNL form, JFrame form, class dan seterusnya, dan kita pilih Java class. Nah, untuk kelasnya kita pilih aja agar kita sama-sama dari new project, kita pilih input ya, input semuanya, paketnya input, nama kelasnya itu input. Setelah itu kita ini bisa dihapus dan seluruhnya itu hapus ya, jangan sampai kita ngoding dari awal. Nah, ada juga kalau kita mau install ini ada paket input ya, tidak ada. Nah, ini bisa kita lanjutkan import. Ini kita bisa lanjutkan ke bawah. Nah, lanjutkan ke bawahnya tidak ada ya. Nah, kita ketik aja di sini import Java dan Article Scanner ya, scanner pada Java. Nah, untuk pengetikan import Java Article Scanner tetap kita memakai CTRL spasi ya untuk pintasan. Jadi kalau misalkan mau kode apa jangan sampai kita salah ketik, jadi kita pilih CTRL spasi, langsung otomatis keyboardnya muncul. Jadi kita tulis aja IM, langsung CTRL spasi misalkan. Dan seterusnya juga kita pilih apa, Java. Nah, ini udah ada, jadi tetap pakai CTRL spasi. Deal scanner. Scanner di sini, scanner. Jadi sampai kita ini saja
perlahan kita belajar ya sama-sama. Nah, import ya pakai scanner. Jadi fungsinya coding untuk masukkan paket input dan scanner juga. Ya, di sini untuk mempersingkat ketikan. Kemudian ya mempersingkat ketikan dalam paket input. Untuk nah ini public class input ini ketik bisa, tapi kita udah ada ya di bawahnya. Nah, untuk public juga cuma ketik PUB atau PU pakai CTRL spasi muncul ya. Ini juga sebenarnya sudah ada di bawah. Ya, di bawahnya sudah ada. Nah, ini kalau misalkan kalau teman-teman semuanya mengetik dari nol ya, input pakai kurung buka kurawal, dan otomatis ke bawahnya juga langsung kurung tutup kurawal berada ya di bawahnya. Ini kita lanjutkan public class input ya. Di bawahnya untuk public class input di bawahnya yaitu kita ketik PSPM, tambah shortcut keyboardnya pakai tab. PSPM yaitu public static void main. Jadi kita tidak perlu mengetik secara panjang. Jadi kita ketik aja PSPM. Itu adalah singkatan dari public static void main. Dan langsung digit tombol tab. Ya, kita ulangi kembali ya. Blok ya. Kita ulangi, yaitu ketik PSPM. Singkatan dari public static void main. Ya, ada di bawah masih ada. Kita biarkan dulu, lihat errornya ya, karena kelebihan daripada kurung tutup. Nah ini. Nah, selanjutnya kita panggil scanner. Kenapa? Karena untuk menampilkan ya scanner input sama dengan new scanner dalam kurung sistem ini. Ini juga berfungsi untuk mendeklarasikan variabel scanner. Lanjut, input tetap kita panggil yaitu sistem out print. Nah, untuk sistem out print ini ada sistem out print dan print ln ya. Ini biasanya ada print ln, ini juga sebenarnya sama ya. Ini masih di scanner ya. Dan juga sistem out print ketik ya. Untuk mengetiknya kita ketik aja shout, otomatis langsung dengan shortcut keyboard tab. Nah, ln-nya kita hapus. Langsung kita pakai untuk variabelnya di sini untuk input ya, biasanya nama lah. Kita ulangi ya, shout. Nah, shout ya pakai tombol keyboard tab. Biasakan. Jadi kita belajar tadi PSIM, yang kedua ini shout. Untuk sistem out print atau print ln, variabelnya nama koma ya. Nah, juga untuk sistem out print juga kita pakai shout ya. Ada juga sistem out print, ada juga sistem out print ln. Ini ada dua ya. Kok sampai beda? Nah, ini ada beberapa perbedaan teman-teman, kawan-kawan semuanya, YouTuber juga baru yang pemula yang mau mengetahui tentang Java. Ini ada beberapa perbedaan dan penulisan. Nah, tapi mempunyai fungsi yang sama. Sama-sama berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Lalu kita harus tahu di mana itu perbedaannya kedua perintah tersebut. Kenapa kita juga pengennya pakai print atau print ln. Nah, itu adalah terletak pada posisi kursor ya. Kalau perintah sistem out print setelah mencetak, maka posisi kursor akan tepat berada di sebelah angka atau karakter yang telah dicetak. Sedangkan ya pada perintah sistem out print ln, setelah mencetak maka posisi kursor akan pindah ke baris baru tepat di bawah angka atau karakter yang telah dicetak oleh perintah sistem out
println sebelumnya. Itu jenis perbedaannya ya. Jadi perintahnya ini fungsinya sama, tapi perintahnya berbeda. Nah, yang baris yang kedua dari setelah variabel nama itu kita tipe datanya. Ya, kita pakai tipe data string untuk nama. Nah, sama dengan input dot next. Ya. Itu titik 2 enter. Ya. Dan untuk sistem out println, nah ini juga sebenarnya bukan println ya, print aja, karena tidak hanya satu karakter saja. Copy paste aja. Yang kedua kita pakai kelas saja. Kalau sudah pertama nama, ya yang kedua yaitu kelas. Kelas berapa? Coba ya, kita dasar sama-sama kita belajar. Itu. Nah, untuk tipe datanya jangan string. Coba ya. Ada banyak ya tipe data, ada integer, ada boolean, ya banyak lah. Kita pakai ada var, ada karakter ya, karakter ini pakai int integer. Nah, ini harus diubah nah, integer ya. Kenapa kita juga untuk sistem outputnya nanti harus berbentuk bilangan bulat, jadi jangan sama dan data string. Kalau untuk string kan bisa angka, bisa huruf, bisa juga angka ya. Coba ya sama-sama kita perhatikan. Nah, untuk ini ada di sini ini nama, nah integer nama ya, tapi kelas ya, karena tipe data yang disebutkan di atas dan variabel di atas. Integer kelas, nama tadi udah, terus kita pakai kelas. Tapi ada perbedaan, yaitu sama dengan input dot next integer. Ini harus pakai. Kalau untuk tipe data string cukup aja sama dengan input dot next. Kita coba untuk println nya. Ini setelah kita memakai tadi sistem output. Nah, untuk eksekusi ya, output kita pakai sistem output untuk hello nama. Jadi kita hello nama. Hello juga, hello selamat datang. Pakai apa silakan. Hello biasa ya. Siapa, langsung nama dan sebutkan kelasnya. Selamat datang, nama saya. Selamat datang, nama saya. Bisa kelas saya kelas ke kelas. Ini hapus yang tadi kelebihan huruf tutup berawal yang di bawah. Tutup berawal kita hapus satu. Pakai ya. Cukup dua huruf berawal, karena dari atas itu juga burung buka berawalnya cuma dua, dan burung tutupnya juga itu harus dua, tidak boleh lebih. Oke, tidak ada yang error ya. Dan kita coba running ya. Nah, tadi juga main kelasnya belum kita buat. Nah, bagaimana itu main kelas kalau kita udah mengetik ternyata kelupaan main kelasnya tidak dibuatkan? Ini sebenarnya ada teknik. Kalau kelasnya lupa ataupun klik, bisa jadi input di project properties. Nah, kita cari run. Tadi input di projectnya di kanan properties, cari run. Ini main kelasnya, klik aja di sini langsung main kelasnya input
dot input. Kita juga pakai tadi juga dari mana input dot input itu yang pertama dari projectnya, yang kedua dari paketnya. Input dot tidak ada main kelas ya teman-teman ya. Teman-teman kelas tidak bisa di running karena tidak ada kelas utama. Kita klik input ya. Nah ini cari run di main kelas, ini tulis saja input dot input. Nah sambil praktek teman-teman ya. Oke, input dot input. Oke, setelah itu kita run project. Hasilnya seperti ini, Asep ini karena sama Asep underscore Bapak. Kelas berapa? Kelas 7. Nah, selamat datang, nama saya Asep Bapak. Saya kelas 8. Baik, di sini ya. Nah, sekarang praktekkan untuk kelas pemula ya. Dan Java dengan menggunakan Admin versi 11.2. Bawah di deskripsi sudah ada linknya, silakan download. Itu aja ya teman-teman, silakan semua praktekkan. Kalau misalkan suka ya ada yang kali ini teman-teman silakan angkat jempol, like, jangan lupa ya. Kalau tidak suka silakan, terserah teman-teman. Itu aja untuk kali ini. Assalamualaikum.